warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Purmawati. Saya peserta BIMTEK Kepala Lab yang diselenggarakan oleh UPI di gelombang 39. Kali ini saya akan membagikan tips bagaimana cara membuat sebuah surat pernyataan supaya rapi dan tidak berantakan. Langsung saja kita demokan. Kita buka Microsoft Word ya, atau bisa Office 365. Nah, di sini ada lembar kosong untuk membuat sebuah surat pernyataan. Saya contohkan, kita ketik dulu judulnya. Nah, di sini tulisan surat pernyataan itu masih di tepi kiri. Nah, nanti bisa kita rapikan. Kita tulis dulu komponen-komponennya. Ada surat pernyataan. Kemudian di bawahnya itu biasanya ada sebuah tulisan yang bertanda tangan di bawah ini. Kemudian ada titik 2. Nah, di sini bagaimana supaya tulisan ini ke tengah? Maka kita blok dulu. Kemudian kita pilih rata tengah. Nah, maka dia akan ke tengah. Kemudian kita tebalkan, kita pilih bold. Nah, di sini yang bertanda tangan di bawah ini, kita enter, namanya siapa. Nah, di sini kalau kita gunakan spasi, nah, maka kita akan memerlukan spasi yang banyak. Karena nanti di bawah kita masih akan memberikan komponen lainnya, misalnya tempat tanggal lahir. Nah, kemudian kalau ini kita spasi, maka butuhkan waktu yang lama. Bagaimana caranya? Nah, kita hapus saja, kita hilangkan spasinya. Kemudian kita tekan tab di keyboard. 1, 2, 3. Nah, cukup dengan 3 tab, titik 2, terus bawahnya tanpa tanggal lahir, kita tidak perlu spasi lagi. Kita tab. Nah, jadi lurus. Kemudian setelah tempat tanggal lahir, ada agama misalnya. Nah, kita tidak perlu spasi, tapi langsung kita tab. Nah, maka akan lurus. Nah, kita isi di sini nama, misalnya Surti, misalnya. Kemudian, kita buat huruf besar ya. Surti, kemudian tempat tanggal lahir, Jakarta, 2 Mei 1990, kemudian agamanya Islam. Nah, kemudian di bawah pernyataan itu biasanya ada sebuah tulisan yang menyatakan dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya, kita titik 2. Nah, di sini nanti kita akan menulis beberapa komponen. Kalau kita menulis dengan angka 1 titik, nah, kadang-kadang dia tidak mau memberikan nomor otomatis, misalnya 1, saya, 2. Nah, kita harus menulis secara manual. Bagaimana caranya supaya otomatis?
kita gunakan di sini ada beberapa pilihan. Ini namanya numbering. Nah, kita pilih salah satu. Misalnya ini nomor 1. Nah, kita atur di sini indennya. Kita geser ke kiri misalnya dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan. Kemudian kita enter. Nah, kita enter ternyata otomatis akan keluar angka 2 karena kita tadi sudah menggunakan yang namanya numbering. Di sini create a numbered list. Jadi otomatis angka 2 akan tampil. 2 tidak menjadi anggota partai politik atau pengurus partai politik misalnya. Nah, ini contoh pernyataan. Mungkin 2 saja cukup ya. Kemudian yang ketiga dan seterusnya. Caranya juga sama. Nah, di bawah nanti akan ada yang tanda tangan. Kita tidak menggunakan spasi lagi ya. Tapi kita gunakan tab. Nah, kita tab. Di mana pernyataan ini dibuat? Misalnya di Jakarta 2 Mei 2024 yang membuat pernyataan. Kita enter. Nah, otomatis namanya siapa tadi? Surti. Nah, jadi tulisan kita ini akan menjadi lebih rapi. Berbeda kalau kita tidak menggunakan tab. Misalnya seperti tadi kita harus menuliskan spasi dengan banyak. Nah, mungkin ini yang tips yang bisa saya berikan untuk membuat sebuah surat pernyataan. Contoh lagi misalnya ketika kita akan membuat CV atau kurikulum vitae. Nah, kita buka di lembar baru. Nah, di sini biasanya di tengah ada judulnya. Bio, data, nah, kita enter masih di tengah dari samping, kemudian nama, spasi lagi. Nah, kita tidak perlu spasi. Nah, untuk ini kita bisa memanfaatkan tabel ya. Kita insert tabel misalnya supaya lebih rapi. Kita geser ke sini. Nah, tempat tanggal lahir, kemudian jenis kelamin, kemudian agama, kemudian alamat, misalnya, kemudian pendidikan terakhir terakhir. Di sini kita bisa masukkan titik 2 misalnya namanya Sarinah.
Titik 2 lagi tempat tanggal lahirnya Bekasi 5 Mei 1990. Suami perempuan, kemudian agama Islam, alamat Bekasi, misalnya pendidikan terakhirnya SMA. Nah, ini masih ada tabel-tabelnya. Untuk menghilangkan tabelnya, kita klik saja di sini, kemudian kita pilih di sini bordernya, kita pilih no border. Maka kalau ini nanti kita cetak, bordernya akan hilang. Kita cek, Ctrl V. Nah, maka tidak ada tabelnya. Tabelnya tidak akan kelihatan. Nah, jadi ini 2 tips yang bisa kita manfaatkan ketika kita menggunakan Microsoft Word. Mungkin itu saja. Lain kali kita belajar lagi tentang tips-tips yang lain ya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya stop share.